guys, balik lagi sama Arsita. Nah, kali ini Arsita bakal bahas tentang chat lagi nih. Kali ini produk chat yang bakal di-spill oleh Arsita adalah produk dari Kansai Pay. Nah, di sini juga udah ada Bang Wasis dan juga Bang Adi ya, yang akan memberikan info tentang seputar chat, yaitu terutama chat dari Kansai Pen ini sendiri ya. Jadi kan banyak banget yang mungkin ada yang belum tahu tentang Kansai Pen. Nah, kita bakalan kasih tahu Kansai Pen itu produknya ada apa aja sih dan kenapa harus pilih chat dari Kansai Pen. Gitu ya Bang ya. Bisa dibantu royalis-royalisnya ya Bang ya. Oke, kita mulai dari Kansai Pen sendiri. Branding dari Kansai Pen itu kira-kira apa nih Bang yang customer harus tahu tentang Kansai Pen, yang membuat customer harus memilih Kansai Pen sebagai chat di rumah royalis semua? Ya, Kansai itu punya chat berbagai macam chat. Dari yang ketahanan buat luar, buat dalam. Terus juga punya cat kayu dan besi. Dari cat eksterior itu ada bagi dua. Ada yang premium sama medium. Kalau premium itu namanya Diamond Seal, dia 12 tahun. Terus yang kedua ada Splash, dia ketahanan 7 tahun. Sama yang medium itu namanya Property Eksterior. Bedanya kalau yang Diamond Seal sama Splash itu dia lebih kilap daripada yang Property. Terus yang kedua dari interiornya ada namanya Pearl Sheen. Dia yang cat Kansai yang kilap ya. Dari kilap, anti noda, terusnya rumah ibu jadi lebih berwarna lah intinya. Bukan hidupnya doang ya? Bukan hidup juga. Jadi rumahnya harus berwarna. Yo, iya tuh ada kalau rumah yang hidup kita takut nih ya. Terus ya, Bang, ya? ada yang nomor 2 lagi nih namanya Eco Clean. Dia bedanya dari Persin itu dia lebih tampilannya lebih satin. Tapi dia udah anti noda. Jadi jangan perlu khawatir kalau tembok kotor itu tinggal dibersihin aja. Cukup pakai kain basah. Nodanya ya yang hilang, bukan catnya. Iya, nodanya itu yang bagus dari Kansai. Ya pas dilap catnya hilang. Terus dia punya juga namanya Property. Property produk medium Kansai. Bedanya dari yang brand lain itu, dia udah ada kandungan silver ion. Silver ion itu dia antibakteri, anti noda. Cuman kalau anti nodanya lebih cepat yang premium tadi, kan dari harga juga kelihatan ya. Terus yang kedua ada kayu besi. Dia produk unggulnya Kansai namanya Eftalit. Dari dia ada 2, Eftalit 2 sama Eftalit biasa. Terus yang ketiga ada cat yang berfungsi khusus. Jadi dia tuh khusus kayak ada yang anti bocor namanya Rain Block kalau di Kansai. Terus kalau yang anti nyamuk cat mosquito. Jadi dia catnya itu bisa ngusir nyamuk. Si nyamuk itu nggak bakal suka sama catnya karena udah ada anti nyamuk itu. Mungkin itu aja sih kakak. Oke. Jadi produk-produk dari Kansai Pen ya. Jadi Kansai Pen punya berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan royalis semua nih. Berarti mau cari yang interior premium ada, medium buat interior ada, eksteriornya yang premium ada, waterproofingnya ada. Jadi bisa sekaligus dari Kansai Pen ya. Nah, yang mungkin sering ditanyain ya, pasti sama abang-abang juga sering banget ada customer yang tanya, ini Kansai Pen bau nggak sih gitu catnya, atau gimana nih menanggapi pertanyaan itu? Soalnya kita sendiri juga sering ada yang tanya kalau cat kayak gitu tuh bau nggak sih Mbak gitu. Ini dari Kansai Pen ada bau atau gimana? Nah, untuk Kansai Pen sendiri jangan takut ya kawan, karena produk Kansai Pen sendiri sudah terlabel dengan Green Label Singapura sendiri ya. Jadi otomatis aman untuk anak-anak dan semua umur pokoknya, Mbak. Jadi pokoknya nggak ada bau-bau Nggak atau ada apa bau, gitu ya. Berarti nggak bakal pakai baju hitam pulang jadi putih, nggak mungkin dong. Jadi Kansai Pen ini ternyata udah ada labelnya tadi ya Bang ya. Udah green label. Jadi aman ya, wangi pastinya. Nggak wangi juga ya, pokoknya nggak berbau ya. Nggak ada bau, dan juga dijamin kalau pakai baju hitam nempel pulangnya nggak jadi putih, tetap hitam ya. Jadi Kansai Pen juga produknya udah yang premiumnya ada, mediumnya ada ya gitu. Nah terus yang mungkin sering jadi pertanyaan juga gitu, cat untuk eksterior bisa nggak sih dipakai untuk interior maksudnya, nah, gitu sebaliknya interior dipakai ke eksterior. Itu juga sering banyak pertanyaan gitu, kenapa sih harus dibeda-bedain gitu. Sebenarnya bisa nggak sih kalau satu tapi untuk semua gitu? Ada yang bisa satu untuk semua gitu nggak? Ya intinya sih kalau
bagusnya sih sesuai ini ya, bagiannya gitu. Jadi kalau cat eksterior buat eksterior, kalau cat interior buat interior. Tapi banyak kan orang tuh make dari mungkin harga, jadi dia beli cat interior buat eksterior, tapi hasilnya nanti bakal beda. Jadi ketahanan yang harusnya bisa sampai 7 tahun 12 tahun jadi berkurang cuma berapa tahun aja gitu. Tapi kalau beli cat eksterior bisa buat dalam, cuman bagusnya buat khusus luar aja. Jadi sesuai rekomendasi sih. Jadi lebih aman untuk rumahnya sendiri nanti kalau dicat. Jadi intinya kalau bisa sesuai dengan ketentuannya ya. Jadi kayak cat interior ya untuk interior, kalau cat eksterior ya untuk eksterior. Cuma memang kalau memang misalkan customer ada yang pengen tetap kayak gitu bisa, tapi yang eksterior ya. Eksterior ke interior. Kalau interior ke eksterior tidak disarankan ya, karena ketahanannya akan beda ya. Dari warna, dari kekuatan catnya. Nah gitu, jadi kalau misalkan interior buat di eksterior itu yang jelek bukan catnya ya, tapi memang tidak sesuai dengan fungsi, betul ya, salah tempat itu, aduh, nanti alamat palsu kayak gitu, ya ting dong. Nah itu dia yang sering banyak pertanyaan kalau misalkan kenapa sih harus interior, eksterior, karena memang sudah punya takaran kekuatan masing-masing ya bang ya, gitu. Cara pengecatan sendiri nih, ngaruh nggak sih ke hasil dari cat yang atau dari kualitas catnya itu ngaruh nggak? Jadi kayak kan mungkin ada yang menggunakan teknik pengecatan yang ada yang berbeda gitu, atau ada saran terbaik nih untuk pengguna pengaplikasian cat gitu, yang bagusnya seperti apa? Ada nggak nih dari abang-abang, Bang Adi atau Bang Wasis mungkin? Sudah berpengalaman kan pasti tahu ya caranya gimana. Iya, ada sih. Jadi setiap kita mau cat itu kita harus merhatiin kondisi tembok. Jadi dia ada kadar pH-nya. Jadi jangan sampai lebih kadar airnya 88%. Jadi kalau dari hitungannya sih minimal 28 hari itu biasanya catnya udah kering sempurna. Terus yang kedua harus menjaga dari kotoran. Jadi harus anti debu, anti kotor. Nah, baru dicat. Jangan yang masih kotor langsung dicat, itu ngaruh. Ntar catnya nempelnya ke debu bukan ke tembok. Terus yang kedua dari campuran air, dia harus tahu jangan banyakkan. Kalau banyak itu ntar encer, si temboknya jadi si air catnya itu tadi encer, nanti hasilnya kurang maksimal. Terus yang kedua harus memperhatiin juga dia pakai cat dasar apa enggak. Kalau pakai cat dasar itu lebih bagus. Dari daya tahan tutup, dari daya sebar catnya lebih luas. Jadi perhatiin tuh kotor debunya, campuran airnya, sama pengaplikasinya harus berapa hari, harus kering sempurna atau enggak temboknya. Jadi ternyata maksudnya pengaplikasian si catnya juga nggak bisa asal ya bang ya. Ternyata dari si kadar dindingnya juga harus diperhatikan ya. Itu tadi 24 hari 28 hari dari acian. 28 hari dari acian. Jadi baru selesai aci kemarin kalau mau langsung dicat itu agak kurang rekomendasi ya sebenarnya gitu. Jadi itu mungkin yang kadang kurang diperhatikan ya. 28 hari baru bisa mulai pengecatan, dan pengecatan pun harus diperhatikan lagi dalam kondisi si dinding harus bersih dari debu ya, karena takutnya catnya nggak menempel dengan sempurna. Debunya gitu. Dan juga diperhatikan untuk penggunaan cat dasar. Nah, lebih direkomendasikan cat dasar. Kan saya punya dong cat dasar. Punya, nggak usah khawatir ya. Cat dasar, terus juga penggunaan air. Nah, ini nih. Penggunaan air kan nggak semua orang juga tahu nih takarannya. Gimana nih takarannya, Bang? Karena Arsida sendiri tidak tahu. Boleh ilmunya bang? Ya, jadi campuran air itu macam-macam sih. Kan dia ada yang ngecatnya pakai kuas, pakai roll. Ngaruh. Jadi ada yang pakai spray. Biasanya kalau kita ngecat pakai roll atau kuas itu campuran airnya 10 sampai 20%. Jadi iya jangan lebih. Kalau lebih nanti catnya jelek. Dari awalnya nutupnya cepat jadi enggak kayak gitu. Terus kalau yang pakai spray biasanya dia 20 sampai 30%. Jadi lebih encer karena di spray itu kan disemprot tuh. Jadi yang 10 sampai 20 itu kuas sampai sama roll. Iya. Kalau spray dia 20 sampai 30% air ya, campuran airnya. Terus kalau yang thinner juga sih dia 10%. Campuran cat minyak. Mending itu aja sih kakak. Nah
itu tadi untuk yang takaran airnya ya. Nah, tadi untuk cat minyak, tadi ada produk dari Eftalit. Tapi tadi ada Eftalit Duo. Nah, itu kebedainnya apa tuh? Jadi Eftalit Duo itu bedanya dari Eftalit biasa, dia udah ada kandungan cat dasarnya. Kan tembok itu biasanya ngecat dasar baru cat warna, tapi di Eftalit Duo itu udah sekaligus cat warna sama cat dasar. Jadi nanti hemat waktu, hemat biaya juga. Dari nanti cuman selapis sudah bagus. Kalau yang biasa kan cat dasar dulu, nunggu waktu baru cat warna. Itu lebih ribet sih. Biasanya kalau kontraktor yang butuh cepet, langsung aja Eftalit Duo solusinya. Eftalit Duo solusinya. Jadi kalau untuk itu kan Eftalit Duo tadi untuk cat kayu dan besi ya. Berarti cat kayu dan besi juga direkomendasikan untuk pakai cat dasarnya. Iya, seharusnya. Oh. Tapi kalau Eftalit Duo udah nggak usah. Jadi kalau Eftalit Duo itu dia kelebihannya tuh udah ada kandungan cat dasarnya ya. Jadi dia lebih bagus. Jadi lebih bagus dan lebih tahan dan lebih bagus dari si Eftalit ya. Nah, untuk pengecatan tadi Bang, itu dia disarankan berapa lapis sih Bang? Tergantung warna sih. Cuman rata-rata 2 lapis. Cuman biasanya kalau warna gelap tuh kayak orange, merah itu 2 sampai 4 lapis. Kalau pakai cat dasar sih cukup 3 lapis biasanya udah nutup. Apalagi Kansai catnya bagus. Wow, pastinya dong. Nah, itu kan tadi 2 lapis ya, ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis. Untuk pengecatannya sendiri itu ditunggu dulu sampai yang lapisan pertamanya Ya. kering dulu berarti. Jadi dia ada intervalnya, waktu. Biasanya kalau ngecat itu dia lapis pertama dibiarin tuh, jangan langsung cat lagi. Biasanya nunggu minimal tuh 1 jam. Tapi kalau bagus lagi 2 jam. Jadi ngecat lapis pertama nunggu 2 jam. Sebenarnya itu nanti boros waktu sih. Cuman untuk hasilnya maksimal kenapa enggak gitu. Nanti biar nggak ada komplain apa gimana. Karena kalau salah ngecat itu ngaruh banget. Udah kualitas bagus tapi ngecatnya salah, jadi nggak bagus gitu. Jadi untuk mendapatkan hasil cat yang bagus juga nggak cuma harus memperhatikan produk yang premiumnya ya, ternyata banyak banget cara-cara yang harus lebih diperhatikan gitu. Jadi kayak dari model pengaplikasiannya, mungkin ada beberapa pengaplikasian yang kadang terlewat sama royalis semua gitu. Ada juga kayak produk-produk yang mungkin terlewat kayak penggunaan cat dasar. Kadang kan juga ada yang ternyata nggak pakai penggunaan cat dasar gitu langsung gitu. Dan juga waktu tadi itu juga ternyata mempengaruhi sebuah kualitas dari cat tersebut ya Bang ya gitu. Itu juga mempengaruhi kualitasnya gitu. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal boleh royalis semua konsultasi sama Bang Wasis dan juga Bang Adi ya. Boleh langsung datang ke Royal Bangunan Curug, langsung tanyakan semua permasalahan tentang cat kepada Bang Wasis dan juga Bang Adi ya. Nah, untuk 1 minggu ini Bang Adi lagi ada promo nih ya Bang di sini ya di Royal Bangunan Curug. Apa tuh promonya Bang? Nah, untuk promonya sendiri kita di Royal Bangunan setiap pembelanjaan 300.000 untuk produk-produk premium dan produk-produk ting-ting itu customer berhak mendapatkan 1 buah fishbowl kesempatan ya, yang dimana kita ada hadiahnya 1 karung beras, minyak goreng, tempat makan dan lain semacamnya. Dan nggak cuma itu, setiap pembelanjaan 500.000 customer juga berhak mendapatkan program Gosok, yaitu hadiahnya senilai berupa pulsa 10 sampai 100.000 dan 1 gram emas gitu. Promonya banyak ya Bang ya. Untuk yang 1 minggu yang tebar hadiah ya. Nah, yang 1 minggu tebar hadiah nih royalis. Jadi jangan sampai kehabisan hadiah-hadiahnya dari Kansai Pen. Jadi buruan datang ke Royal Bangunan Curug, beli produk dari Kansai Pen dan dapatkan hadiah-hadiahnya. Nah, untuk yang promo Gosok sendiri dia lumayan lebih lama dibanding tebar hadiah ya. Lebih lama. 3 bulan. Oke, jadi dia mumpung masih ada promo dari Kansai Pen ya, dari ada tebar hadiah dan juga ada promo Gosoknya. Jadi buruan datang dan beli cat dari Kansai Pen-nya ya. Pastinya kualitasnya bagus, produknya juga terpercaya dan juga tadi sudah ada green label-nya ya, bahkan udah ramah lingkungan juga. Waduh, kurang apa lagi nih dari Kansai Pen. Pokoknya buat royalis semua yang lagi cari cat yang berkualitas bagus, boleh langsung datang ke Royal Bangunan Curug, langsung ketemu sama Bang Wasis atau Bang Adi. Untuk 1 minggu masih bisa ketemu Bang Adi nih, tapi nanti selanjutnya ketemu dengan Bang Wasis ya
Gitu. Jadi buruan datang ke Royal Bangunan Curug, konsultasikan kebutuhan cat yang diperlukan oleh Royalis semua, dan dapatkan promo-promo dan hadiah-hadiah dari Kansai Paint. Oke, untuk hari ini info dari Kansai Paint-nya sampai sini dulu. Terima kasih untuk Bang Adi dan Bang Wasis yang sudah berbagi ilmu nih. Ilmunya ternyata penting banget ya, walaupun cuma tata cara pengaplikasian, tapi itu ternyata mempengaruhi dari produk catnya sendiri, ketahanannya ya, dan itu ternyata bermanfaat banget, dan semoga bermanfaat juga buat Royalis semua ya, dan membantu Royalis semua untuk menemukan solusi. Oh ternyata catnya kurang ini, kurang itu. Nah nih, semoga terbantu ya Royalis. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dengan info-info yang terbaru. Oke, saya Arsita, Bang Adi, dan juga Bang Wasis. Kita pamit undur diri. Dadah.